Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, silakan Pak Andi. Jadi kan saya ini kena sebagai dosen pembimbing artikel. Ya. Itu terus ada syarat-syaratnya tuh, yang penting ber-ISSN ya? Iya, ber-ISSN. Jadi nggak mesti ada Sinta 4 atau Sinta 5 gitu ya? Tidak. Mungkin saya konfirmasi, Pak Andi, kemarin surat pada tanggal, sebentar saya cek tanggal berapa suratnya. Ya. Pada tanggal 9 November, kita sudah mengirimkan surat ke fakultas, itu terkait pelaksanaan magang, di mana kita menyatakan di sana hasil rapat dengan Wakil Dekan 1 dan Kaprodi bahwa karya ilmiah disubmit atau dibuktikan submit pada jurnal ber-SSN. ber-SSN, dan jika mahasiswa tersebut tidak bisa selesai artikelnya atau draft artikelnya atau tidak bisa submit, maka mahasiswa tersebut wajib disidangkan oleh 2 tim penguji yang ditunjuk oleh prodinya masing-masing. Nah, sehingga mahasiswa jika draftnya nggak selesai, draft artikelnya sampai dengan waktu yang ditetapkan, maka mahasiswa bersangkutan harus sidang akhir, gitu Pak Andi. Ada batas waktunya, Bu ya? Ada Pak, mungkin Bapak Andi baru bergabung Pak ya. Ya. Saya akan share lagi pada Bapak Ibu yang baru bergabung. Ya. Sudah kelihatan Pak Andi? Iya, sudah. Oke, ini ya Pak. Jadi nanti pada saat nilai 7 komponen nilai kecuali KTI, Bapak Ibu DPL bisa menginput sebelum tanggal 20 Desember. Jadi pada saat menginput ini mungkin dalam waktu range antara 6 sampai 19 Desember. Ya, 6 sampai dengan 19 Desember. Kalau nilai mata ya. Misalnya tanggal 6 dia sudah dapat LOE nih. 6 Desember, Pak. 6, ini misalnya 6 Desember dia sudah dapat LOE dari jurnal. Oh, berarti DPA-nya udah boleh memberikan nilai, Pak. Nanti kita akan tetap bisa kita mengirimkan ke fakultas nilai. Nggak perlu disidangkan dia ya? Nggak perlu disidangkan, Pak. Berarti paling minimal dapat LOE sebelum 20 Desember ya? Enggak, Pak. LOE maksimal 27 Januari. Oh, 27 Januari 2022, ya, Pak. 27 Januari 2022, Pak. Ini kan ada ring antara 27 sampai 28. Ada 1 bulan waktu di sana untuk menentukan pelaksanaan sidang, Pak. Jadi mungkin nanti kalau memang mahasiswanya, ya Pak? Mesti sebelum 20 Januari udah dapat LOE, dia berarti nggak perlu sidang ya? Nggak perlu sidang, Pak. Oke, baik Bu. Itu saja pertanyaan saya, Bu. Singkat saja. Baik. Terima kasih. Sama-sama, Pak Andi. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf, saya ingatkan kembali mungkin bagi yang baru bergabung, DPL dan DPA diwajibkan untuk memberikan atau mengupload laporan akhirnya ke Sikamago. Ini form laporan akhir untuk DPA dan DPL, dan itu ada kami cantumkan di buku panduan tahun 2021, karena untuk buku panduan tahun 2022 dalam proses revisi. Berarti ini Bu, laporan dari yang bersangkutan di dosennya Bu ya? Iya Pak. Oke, DPA dan DPL Bu ya? DPA dan DPL. Ada formatnya di sini Bu ya? Ada Pak di buku panduan. Jadi deadline-nya, batas akhirnya kapan Ibu? Batas akhir laporannya Pak. Ya, pengiriman laporannya? Di Januari Pak. Ini mungkin saya belum buat ya. Laporan akhir kan kita nanti pengamprahan. Untuk apa laporan itu kami wajibkan Pak? Karena di keuangan dimintakan untuk melampirkan laporan. Kalau nggak bisa diamprah insentifnya lah.
Ya, Oke. jadi kalau misalnya itu kita batas akhir laporannya itu di tanggal 27 Januari, Pak. Oh, laporan yang dosen Mm-mm. bersangkutan ya. Kan kalau laporan semakin cepat laporan dari dosen DPL, maka semakin cepat pengamprahan honor. Betul nggak? Jadi gini Bu Tengku, ini ada kawan-kawan ngeluh kan Skamago-nya nggak bisa di login, apa error. Jadi Kemarin gimana sampai tuh Bu? kemarin saya coba Bantu. masih tadi pagi saya coba bisa, Pak. Oh, ini sekarang mungkin ramai yang lagi masuk nih ya. Masih akses. Ya, tapi Nah, Pak ini dimaklumi aja aplikasi ya. kita belum Ini Bu, masih cangkok di seperti LPPM. saya kan selama ini kan mahasiswa saya magangnya di Aceh Jaya nih di PU kan. Ya. Nah, jadi lagi penyusunan artikel nih. Ini mau konsul dia. Katanya Sabtu ini konsul lah. Itu nanti kegiatan tersebut saya laporkan dipakai langsung ke aplikasi atau bagaimana? Kalau untuk laporan DPL sudah ada format tadi, Pak. DPA. DPA. Nah, yang format tadi Pak, bagaimana proses bimbingan, kemudian apakah ada hambatan dan kendala, kemudian Oh, rencana ada publikasinya dikirim, kemana. bisa dikirim lagi di grup nih Bu. Buku panduannya Pak? Iya, ya. Soft Baik. copy-nya bisa ya Bu ya. Ya, Jadi baik. di situ kita isi di format itu kita isi. Iya, di Baik. template. Nanti baru kita upload ke Skamago ya. Ya, nanti saya akan mengirimkan instrumen penilaian dari supervisor. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengirimkan instrumen itu ke mahasiswa agar diisi oleh supervisor, mengingat hampir sebagian besar hasil evaluasi tahap 1 itu supervisor nggak mendaftarkan akun karena mungkin juga secara insentif kita tidak berikan karena kan mitra bekerja sama sehingga tidak ada pendanaan untuk supervisor. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu DPL untuk berkoordinasi dengan mahasiswa untuk agar nilai tersebut diisi oleh supervisor, kemudian dikombin dengan nilai DPL dan diisi di Skamago paling telat tanggal 19 lah, tanggal 19 Desember, 20 Desember saya kirimkan nilai tersebut ke fakultas. Iya. Baik Ibu. Nanti dikirim aja Bu. Baik. Formatnya biar kita kirim ke mahasiswinya atau mahasiswanya, biar dia kasih ke supervisor. Baik. Di tempat dia magang Bu ya. Iya, baik Pak. Oke, makasih Ibu. Sama-sama Pak Andi. Boleh bertanya Bu Tengku nih? Silakan Pak Ghazali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bu terkait dengan ada Ibu sampaikan tadi supervisor misalnya beliau nggak sempat nilai gitu karena memang ada sedikit kendala di lokasi magang saya, supervisornya nggak punya waktu misalnya, ini khawatir saya nanti nilainya itu nggak ada gitu, maksudnya ada sampai ada instrumen. Maksudnya instrumen itu seperti apa Bu? Karena kebetulan kan apakah dalam bentuk penilaian hard copy, kemudian kita serahkan langsung ke sana, kebetulan kan ada kunjungan kedua ini. Kalau memang ada bisa di-share Bu seperti apa biar kami DPL yang menginput punya supervisor gitu Bu. Mohon pencerahannya Bu. Terima kasih. Baik Pak, instrumennya hanya mengisi nilai Pak ya. Ada 5 item soft skill, kerjasama, kreativitas, kedisiplinan, kerja keras. Nanti supervisor hanya mengisi angka, bukan huruf. Ya, hanya mengisi angka bukan huruf. Nanti baru disesuaikan dengan huruf yang ada di SIA kita. Ya, disesuaikan dengan huruf di SIA kita. Jadi kita agar tidak memberatkan supervisor, jadi hanya mengisi angka saja. Jadi kalau mereka memberikan nilai A, kita sulit ya, sulit ini berapa gitu. Jadi mending mereka kita setting itu memberikan nilai angka, apakah 80, apakah 85, 90, nanti baru dikonversi ke dalam bentuk huruf sesuai SIA. Berarti ranknya 0 sampai 100 ya Bu ya? 0 sampai dengan 100. Oke. Berarti ini formnya kita buat sendiri atau gimana Bu? Enggak, sudah ada Pak. Nanti saya kirimkan ke grup. Oh ya, makasih Bu. Ya. Baik Bu, itu aja Bu. Baik, terima kasih Pak Ghazali. Oke, ada pertanyaan lain dari
Bapak Ibu DPL, DPA, mohon saya menginformasikan kembali untuk mahasiswanya segera menyiapkan laporannya, karena nanti kan rank pemberian nilai antara tanggal 6 sampai dengan 19 Desember atau 18 Desember. Sehingga saat ketika Bapak Ibu DPL memberikan nilai, pasti dengan melihat laporan mereka. Ini waktunya kan sudah sangat dekat. Ini tanggal 22 November, tanggal 6 mereka harus sudah nggak tanggal 6, memang ringnya tanggal 6 sampai dengan 19 Desember. Jadi mungkin bisa dicicil, jangan sampai pada hari H Bapak Ibu DPL tidak bisa menilai laporan mereka berapa angkanya. Begitu. Ini ada pertanyaan dari Bu Melis, jika mahasiswa belum sidang artikelnya, maka nilai penulisan artikel belum bisa diberikan ya. Artinya nilai baru ada di semester genap. Jadi kita kan punya jadwal Bu Melis di tanggal ini ya, di tanggal pelaksanaan sidang batas akhir LOE kan tanggal 27 Januari. 27 Januari. Jadi di pelaksanaan sidang ini kan ada tanggal 28 Januari sampai dengan 4 Maret. Ya, jadi ini di dalam waktu ini ketika mereka, maksud Bu Melis, ketika dalam jadwal ini mereka tidak sidang. Ya. Ya Bu ya. Di jadwal yang sudah ditentukan mereka tidak sidang. Betul. Ya. Maka mereka akan nilainya kegenap gitu ya. Ya, mereka akan mengambil, jadi kan kita nggak sistem blok nih, jadi kita non-uniting namanya, seperti KTI ini seperti skripsi Bu Melis. Jadi kalau mereka nggak selesai di ganjil ini, maka dia mengambil kembali mata kuliah KTI, seperti skripsi ya kan, bisa setahun, 2 tahun dia nulis, ambil mata kuliah skripsi sampai dia sidang. Begitu juga dengan KTI ini. Jadi tapi diharapkan KTI ini pelaksanaan magang ini bisa selesai di 4 Maret diharapkan, karena kenapa, kegiatan magang kan untuk mempercepat masa studi ya, jangan nanti malah magang ini memperhambat atau memperlama masa studi mahasiswa. Jadi ini mungkin saya mohon kepada Bapak Ibu DPA untuk terus mempresur atau memotivasi mahasiswanya untuk segera selesai. Jadi kemarin kita juga rapat dengan Biro AKPK bahwa mahasiswa kita dikatakan selesai itu ketika jumlah mata kuliah 144 SKS. Jadi dia sudah selesai, klaim bisa selesai ketika sudah menjalani 144 SKS. Begitu. Jadi kalau misalnya KTI-nya nggak selesai ya sayang juga gitu. Begitu Bu Melis. Bisa Oke, terima kasih. Oke, dari Bapak Ibu DPA lainnya. Mungkin teman-teman yang baru bergabung, kita sudah mulai rapat tadi jam 10.20. Sekarang sudah jam 11. Jadi dari 70 DPL yang hanya mengikuti 21, nanti jika memang itu mohon Bapak Ibu DPL meneruskan informasi ketika memang DPA dan DPL lainnya mungkin dari jadwal, kemudian bagaimana jurnal yang harus diproses atau disubmit oleh mahasiswa, agar kita seragam pemahamannya, persepsinya bahwa mahasiswa hanya butuh bukti submit dan mereka melaksanakan sidang. Jadi kalau mereka sudah ada submit, Bapak Ibu bisa mengalokasikan waktu untuk mereka sidang yang pengujinya ditunjuk oleh prodi masing-masing. Kemudian kita ketika mahasiswanya, karena yang agak belum di pelaksanaan magang ini di KTI ya, kalau di 7 komponen lain mungkin saya rasa itu tidak banyak belumnya. Kemudian ketika mahasiswa memiliki LOE dari salah satu
satu jurnal yang ber-ISSN, maka dia bebas sidang. Bagaimana nanti kemarin juga jadi ISSN itu bagaimana jurnal yang diakui, yang tidak diakui, ya kan? Nanti kita akan mengecek LOE mereka satu-satu dari ISSN-nya itu. Tapi saya rasa nggak mungkinlah mahasiswa akan memalsukan ISSN, ya. Kita akan cek di LIPI, nanti mereka kan akan mengupload ya bukti LOE ke kita akan mengecek satu-satu jurnal yang mereka submit begitu. Jadi Prodi nggak usah khawatir. Apakah nanti yang sampai ada juga bahasa nanti ini LOE abal-abal gitu ya. Jadi kita nanti ini proses men-screening di korpus, kita akan proses screening juga, kemudian nanti akan di screening lagi oleh Prodi gitu ya. Jadi agar kita betul-betul mahasiswa kita ini berkualitas, kemudian bisa betul-betul mensubmit memang di SSN. Kita nggak bisa memaksakan mahasiswa untuk submit di Sinta ya, di akreditasi Sinta, karena dalam proses waktu hanya 4 bulan, 5 bulan mereka harus sudah ada LOE itu. Gitu. Mohon maaf Bu, saya boleh tanya Bu lagi? Bu Tengku nih. Oke, baik. Ya, maksudnya Bu, LOE itu dikeluarkan oleh pengelola jurnal atau dari mana Bu? Dari pengelola jurnal, Pak. Berarti statusnya accepted berarti Bu ya? Iya, accepted. Accepted ya, bukan submit ya? Kalau yang untuk tidak sidang accepted, yang untuk submit maka sidang. Oh ya. Kalau tidak selesai draft artikelnya, nggak bisa submit, maka dia mengambil mata kuliah KTI di semester genap. Oh ya. Tahun depan. Baik Bu, tahun depan ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Ari, apakah jadwal penyerahan LOE bisa diundur, mengingat bulan 1 masih banyak jurnal belum dibuka, kalaupun diperiksa LOE belum bisa diterima karena rata-rata jurnal baru terbit di bulan 3 ke atas, pemeriksaan juga baru mulai pada bulan 2 atau 3, sehingga LOE juga tidak bisa didapatkan sampai selesai beberapa kali review. Mungkin boleh kita sepakati bersama Bapak Ibu, ini kan jadwal yang kemarin kita susun bersama WD1 dan Kaprodi. Ya, jadwalnya kalau memang kita akan mengundur berarti di bulan Februari ya. Ini kan pelaksanaan sidangnya kan 28 Januari sampai dengan 4 Maret. Karena nanti ada mahasiswa prodi yang memang sangat ramai, misalnya 80 orang yang ikut magang, sehingga kan jadwal sidangnya kan harus diatur ya kan. Kalau memang kita sepakati batas akhir penyerahan LOE di bulan Februari atau di tanggal 28 Februari, kira-kira ini kita sepakati bersama apa kira-kira selesai Sabtu Minggu nggak mereka kalau nggak dapat LOE sidang? Kira-kira. Kita diskusi, mungkin bisa kita buka ruang diskusi menurut Bapak Ibu DPA atau DPL bagaimana? Bagaimana? Ada masukan? Ibu tentu boleh saja Bu, kita kasih kesempatan kayak Pak Ari bilang, mungkin ya agak susah juga ya kalau bulan-bulan Januari dapat LOE ya. Mungkin saya agak setuju juga dengan Pak Ari itu, biar ada waktu sedikit lagi, kesempatan bagi mahasiswa atau mahasiswi kita undur ya, mungkin di 28 Februari, sebelum 28 Februari bisa dapat LOE itu tidak sidang. Kalau ini kan rencana 28 Januari ya Bu ya? Kalau 28 Februari Pak, kan kita terakhirnya kan di Maret nih Pak, tanggal 4 Maret kita laporkan ke feeder. Ya kan, ke feeder Dikti. Nanti kan 4 Maret 28 pengalaman yang lalu ya. Maksudnya 28 ke 4 Maret kalau memang nggak dapat cuma 5 hari nih Pak. Maksudnya bisa kalau misalnya nggak dapat LOE kan takutnya sidangnya nggak siap. Ya, maksudnya jadwalnya. Ya, kita majukan sedikit. Ya, kita majukan sedikit. Kita win-win solution. Win-win solution kita ngambil bagaimana kalau saran saya tanggal 12 Februari. Nanti mungkin saya akan merevisi surat ke fakultas untuk penyerahan artikel 12 Februari bagaimana? 12 Februari ke 4. Halo, Iya, silakan Pak Ari. Ya,
Baik, terima kasih banyak untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya agak telat bergabung, Bu. Mungkin ada beberapa informasi yang saya miss ya. Pertama saya mau menanyakan terkait dengan sidang artikel itu, SOP-nya dan pelaksanaannya apakah diatur oleh prodi atau fakultas masing-masing di luar kewenangan Korpus, itu yang pertama. Sehingga kami DPA itu tahu mau mesti koordinasinya kemana, itu yang poin yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan LOE tadi. Ini pengalaman saya submit dengan mahasiswa saya yang magang di Genap kemarin. Ya kebetulan saya kenal memang dengan pengelolanya, tapi secara etik jurnal seperti Pak yang dari perikanan tadi menyampaikan ini bukan submit tapi accepted kan. Nah, persoalannya adalah pengelola jurnal itu tidak akan memberikan LOE sampai dia benar-benar full accepted. Nah, ini bicara kebiasaan Bu di pengelola jurnal. Ketika mereka belum mau terbit, itu rata-rata mereka nggak begitu intens memeriksa artikel kita, sehingga LOE itu sulit didapatkan. Ini saya sudah korespondensi lebih kurang hampir 2 bulan ini dengan salah satu jurnal yang ada di Indonesia ini, Sinta 4, mungkin mau naik Sinta 2 karena sudah berbahasa Inggris, dia minta terakhir perbaikannya. Nah, itu problemnya Bu. Kalaupun Ibu undur bulan 2, saya mau kasih usulan pesimis untuk bisa dapatkan. Kenapa nggak kita barengkan saja deadline LOE itu dengan deadline jadwal seminar misalnya. Atau juga yang diminta akhirnya adalah output kan. Kalau si mahasiswa nggak bisa juga, seperti penjelasan Ibu tadi, dia bisa pindah untuk mengajukan kembali mata kuliahnya di semester berikutnya. Jadi jangan duluan LOE-nya diminta, kalau nggak bisa LOE baru sidang. Itu yang mungkin saya kasih masukan. Mungkin dibarengkan saja, karena toh juga sidang artikel dengan LOE kan outputnya sama dalam konteks pemahaman korpus, bahwasanya adalah yang diminta itu adalah hasil akhir dari artikelnya mana. Jadi atau enggak, kalau enggak jadi disidangkan. Itu permintaan masukan barangkali Bu. Yang ketiga adalah terkait dengan seminar artikel. Saya belum apakah sudah ada penjelasan di awal tadi. Saya agak rancu saya mengamati ini ya. Artikel disidangkan. Secara etika akademik bukankah itu menyalahi menurut saya Bu? Karena artikel itu nggak bisa disidangkan. Dia artikel kalau sudah dipublish. Jadi agak aneh kalau artikel itu pertanggungjawabannya disidangkan. Karena artikel itu yang disebut artikel ya dia sudah submit atau publish, baru dia disebut artikel. Lalu kita bilang artikel mau disidangkan, barangnya belum ada karena dia belum artikel. Lalu seperti apa nanti output mahasiswa? Dibilang artikel juga enggak, karena dia enggak publish. Karena itu adalah solusi akhir ketika si mahasiswa enggak menemukan publisher atau penerbit. Itu yang mungkin saya mau diskusikan dengan Ibu ya sebagai pengelola korpus. Nah, mungkin kita bisa cari bentuk pertanggungjawaban lain. Apakah laporan magangnya yang kita seminarkan, bukan artikelnya? Karena artikel itu nggak bisa diseminarkan, Bu. Artikel dia dipublish. Sebagai sebagai pemahaman umum kita di ranah akademik, yang namanya artikel dipublish. Kalau laporan baru diseminarkan. Nah, itu yang agak aneh, agak rancu ya saya lihat ya pemahamannya. Barangkali itu aja Bu dari saya sementara. Baik, terima kasih Pak Ari. Mungkin untuk saya akan memberikan gambaran untuk SOP pelaksanaan sidang kita serahkan ke prodi, tim penguji juga prodi yang menunjuk siapa yang akan menjadi penguji di sidang tersebut atau di seminar tersebut. Kemudian itu SOP ke prodi pelaksanaannya. Kemudian untuk LOE untuk jadwalnya disesuaikan dengan dengan pelaksanaan sidang. Berarti kan di 4 Maret. Nah, saya khawatir mahasiswa akan menunggu tanggal 4 Maret ini. Nah, ketika mereka akan menunggu tanggal 4 Maret ini, pada saat tanggal 4 Maret mereka tidak bisa mendapatkan LOE, maka kan mereka akan proses sidang kembali, ya kan, akan mendaftar sidang. Nah, ketika mendaftar sidang akan ada butuh waktu lagi di sini.
Nah, ketika butuh waktu di sini, kita nggak bisa melaporkan ke feeder. Nah, makanya kemarin pada saat laporan MBKM IQ2 tidak ada karena pelaporan feeder kita terlambat. Ya, jadi untuk mengantisipasi ini agar kita terlaporkan IQ2 MBKM kita, maka kita setting sebelum feeder ditutup. Jadi feeder ditutup di akhir Maret. Nah, jadi kan pelaporannya sebelum ya awal Maret kita sudah selesai pelaporan untuk untuk mahasiswa magang. Nah, jadi bagi mahasiswa yang tidak selesai bisa mengambil seperti skripsi seperti saya katakan tadi, bisa mengambil mata kuliah KTI itu di semester genap di 2022. Nah, tetapi kalau memang kita mundur seperti tadi, kita sepakati misalkan di tanggal 12 Februari agar ada jeda waktu mereka untuk menyiapkan proses sidang, ya, untuk menyiapkan waktu sidang. Mungkin itu mungkin yang bisa saya berikan, saya informasikan. Mungkin ada kita sepakati bersama untuk jadwalnya agar ada win-win solution, agar semuanya bisa terhandle. Gimana Pak Ari? Ya silakan. Jadi gini Bu, dia kan sama-sama output kan. Ya. Jadi tolonglah maksudnya saya mengasih masukan, tolong berikan keluasan bagi kami DPA. Boleh, ya. Karena memperoleh LOA itu sulit, tapi bagi sebagian DPA mereka masih ingin mengejar artikel. Saya kembali ke poin nomor 3 yang belum dijawab terkait dengan apa itu artikel dan kenapa artikel yang diseminarkan. Nah, kalau misalnya si dosen kembali ke manajemen, ini kan masalahnya ruang aturan yang bisa Ibu buat sehingga ada keleluasan bagi kami DPA untuk memilih. Mau milih sidangkah atau mau milih jurnal dengan batas waktu yang sama. Kalau misalnya nggak terkejar karena batas waktunya sama, tentu saja kami DPA bisa beralih misalnya ke pelaksanaan seminar. Misalnya sudah 2 minggu menjelang atau 3 minggu menjelang deadline, tidak ada juga tanda-tanda LOE itu akan keluar karena begitu banyak revisi yang harus dilakukan. Kami bisa beralih Bu, tapi kalau Ibu buat deadline-nya Februari, itu terlalu mepet. Dekat maksudnya karena itu awal tahun, kecuali ini pertengahan tahun nggak ada masalah lah, banyak jurnal yang dibuka, itu problemnya itu saja. Sama seperti saya ada 8 bimbingan artikel, kan cukup rumit mencarinya. Itu permintaan masukannya Bu, sehingga kalau misalnya ini bukan persoalan akan beralih ke seminar atau enggak, kalau misalnya si mahasiswa dan DPA-nya merasa nggak terkejar LOE-nya, maka kan si pembimbing DPA bisa beralih ke pelaksanaan seminar, atau juga batas waktunya sama. Tapi kalau Ibu cutting dari awal, itu batas waktunya di bulan 2, sulit bagi kami DPA mengejar LOE, Bu. Ya, ujung-ujungnya semua akan pilih seminar. Tapi sebenarnya mungkin saja banyak DPA yang ingin artikel, tapi karena ruang aturannya dibatasi sampai bulan 2, kenapa nggak sama saja? Itu maksud saya. Ya, itulah seperti saya katakan Pak, kalau misalnya kita batasi atau tidak kita batasi di tanggal 4 Maret, mahasiswa pasti akan menunggu sampai titik terakhir dia. Tanggal 4 Bu, masih ada 2 hari lagi untuk ada LOE. Nah, saya takutnya itulah tadi molor jadwal direview artikel mereka oleh tim penguji. Mungkin bukan sidang ya, direview kembali oleh tim penguji draft artikel yang sudah disubmit atau belum disubmit. Nah, jadi ketika nanti kita buat tanggal 4 Maret, maka pasti akan molor mereka, karena mereka tadi berharap mungkin bisa keluar tanggal 3, mungkin bisa keluar tanggal 4 gitu. Jadi kalau kita nggak cut di tanggal yang kita tentukan, maka itu yang terjadi seperti tahap yang kemarin. Ini belum sampai tanggal 15 November, Bu. Kenapa sudah harus sidang gitu? Kami masih ada waktu untuk menyerahkan LOE gitu. Mereka tidak mau, Pak. Mahasiswa dia akan pegang pada tanggal deadline terakhir. Ketika tanggal 4 itu mereka nggak ada LOE, baru mereka akan menjadwalkan sidang. Gitu. Ya minimal di akhir Februari loh. Di akhir Februari. Di tanggal 25. Nah, karena kan ada prodi yang sampai 90 mahasiswa yang mengikuti magang. Nah, kemudian untuk pertanyaan ketiga, Pak, kenapa kita bilang sidang? Ya, saya akan jawab. Mungkin nanti waktunya kita akan
schedule jadwal penyerahan LOE kita akan sepakati bersama. Saya ingin menanggapi yang untuk poin ketiga, kenapa itu sidang namanya? Sebenarnya bukan sidang, review, karena kan mereka kan baru submit, belum direview oleh pihak jurnal, sehingga kita akan direview oleh tim penguji 2 orang. Kenapa itu perlu? Karena untuk pengamprahan insentif DPA, Pak. Insentif DPA, karena ketika tidak ada LOE, maka pihak keuangan tidak bisa memberikan honor DPA-nya. Sehingga dengan adanya bukti sidang, form sidang, maka baru bisa diberikan insentif honor untuk DPA. Mungkin namanya sidang karena kan di dalam akun kita di keuangan kan nggak ada review gitu ya, nggak ada review artikel mahasiswa. Seperti itu mungkin Pak Ari. Saya jelaskan. Nah, jadi kalau misalnya jadwal, settingan jadwal untuk penyerahan LOE mungkin kita bisa sepakati bersama Bapak Ibu DPA ya, terutama kapan. Tapi saya berharap ada waktu, tenggang waktu untuk mereka bisa melaksanakan review artikel lah ya, review artikel bersama tim dosennya. Mungkin ada yang memberikan masukan, silakan. Apakah di pertengahan Februari atau saran saya pertengahan Februari. Tapi tadi Pak Ari menyarankan di akhir Februari. Bagaimana dengan Bapak Ibu lainnya? Bu Melis gimana? Pak Alfian Anas, kapan kita bisa memberikan tenggang waktu untuk LOE? Kalau saya ikut Bu Nih aja lah. Apa Pak, kita demokrasi nih Pak, makanya saya mengundang Bapak Ibu DPL, DPA untuk memberikan masukan, saran terhadap proses pelaksanaan magang. Karena kan kita tidak, kalau banyak kepala, banyak ide, banyak ini ya, banyak masukan-masukan dan saran-saran. Karena kali ini saya cuma DPL Bu, nggak DPA. Gitu. Oh DPL ya Pak Alfian. Bu Melis tanggal 20 Februari. Pak Ghazali? Kalau saya mungkin sepakat dengan Bu Melis karena banyak mahasiswa khawatir tidak terkejar gitu. Saya mungkin pertengahan sama seperti Bu Melis. Oke, 20 Februari. Ya. Pak Yusran? Adakah di sana? Pak Andi? Pak Yusran, kapan kira-kira kita sepakati bersama jadwal untuk LOE-nya? Boleh 20 Februari boleh Bu. Oh boleh, Pak Andi boleh, Pak Yusran? Boleh Bu, boleh. Boleh, jangan boleh-boleh nih. Salah Bu Mai Suryani? Nah, Bu Tengku. Ya, silakan Pak Andi. Ini ada jurnal di Unsiah kan terbitnya di Desember nih. Mungkin kalau kita kejar bisa keluar LOE-nya di bulan Desember nih udah aman dia Pak. Udah aman dia ya, nggak Pak. perlu sidang dia ya. Nggak perlu Pak. Nah, kalau ada LOE nggak perlu sidang. Ya, baik. Ini ada saran dari Pak Hafinuddin. Bukti submit dilampirkan ke DPA, pasti Pak ya, bukti submit dilampirkan ke DPA dan bukti review artikel juga dilampirkan, serta bukti email pengiriman LOE dari jurnal Bu. Jadi untuk pasti bukti submit dan bukti LOE review, pasti kan koordinasinya kan dengan DPA, kemudian dikirimkan ke kami. Bukan dikirimkan ke kami ya, diupload di akun Sikamago. Berarti ini ada satu lagi saran Pak Hafin agar bukti review, ini belum ada mungkin kita kemarin, bukti review dilampirkan juga ke email atau digabungkan dengan LOE. Ya, bukti review berarti nanti kita akan, bagaimana dengan Bapak Ibu? Bukti review perlu? Kalau ada jurnal nggak mereview bagaimana? Karena kalau ISSN banyak juga tuh nggak direview ya, jarang ada beberapa jurnal yang tidak mereview yang ISSN karena mungkin mereka butuh duit atau apa bagaimana? Saya sepakat. Kang. Iya, Pak Afin.
Ya, itu jika ada saja Bu Teng. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oh Ya. gitu. Oke, berarti Kan nggak dalam- wajib ya Pak? Ya, kan dalam Oke, kurung siap. itu jika ada. Ya. Oke, baik. Berarti nanti kita akan buat di akun mahasiswa LOE, bukti submit, bukti review, dan LOE. Ya, berarti ada 3 item jika memang bukti review itu ada. Tapi seharusnya memang direview. Ini juga ada saran dari Bu Meilis, ketika memang tidak ada bukti review, maka dicek plagiasi ya, dicek plagiatnya. Nah, untuk cek plagiat, kami di Korpus Magang belum ada, Bu Meilis. Mungkin coba nanti saya koordinasi dengan Korpus Jurnal, Pak Nodi, apakah bisa mengcover artikel mahasiswa kita untuk diturnitinkan. Kita akan usahakan masukan dari Ibu Meilis. Oke, ada lagi Bapak Ibu, DPA dan DPL. Mungkin DPL nggak seberapa ini ya, nggak seberapa belum ya untuk pelaksanaannya. Mungkin DPA-nya yang mungkin apa, yang banyak belumnya. Ada lagi, kalau tidak ada mungkin dengan kesibukan masing-masing dosen. Bu Tengku nih, Oke, izin silakan, bertanya Yudi. Pak. Dari Izin. tadi kami tunggu. Silakan Pak Yudi. Enggak lah, Ibu nunggu saya ada aja. Oh, pula ada aja. Baik, Silakan Pak Bu, Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada jadwal tuh Bu, saya lupa jadwalnya apa saja. Cuman saya mau memastikan saja Bu, sebagai DPA kami kapan melaporkan laporan akhirnya Bu? Batas Laporan kami. akhir. Ya, karena kan pasti laporan akhir DPL sama DPA beda ya. Pemahaman saya tuh kalau saya ikuti tadi. Ya. DPL menyerahkan laporan untuk nilai mahasiswanya ketika sebelum ditarik atau ketika penarikan. Kecuali tadi apa karya tulis ilmiahnya gitu atau artikel ilmiahnya. Nah, DPA melaporkannya kapan tuh jadwalnya? DPL kan tanggal 26 Januari Pak, 2021. Oke. 2022. Iya. 26 Januari 2022. Kalau DPA pada tanggal 4 Maret 2022. Oh, jadi laporan DPA nanti tanggal 4 Maretnya Bu ya. Nah, ya. Maksud saya mau saya sinkronkan dengan masalah-masalah kita tadi tuh Bu. Kalau seandainya dapat LOA, maka yang dilaporkan ada LOA-nya itu, melampirkan LOA-nya ya Bu. Iya. Ya, kalau tidak dapat sampai batas 4 Maret itu tidak dapat LOA, maka yang dilampirkan adalah berita acara sidangnya. Iya. Begitu ya Bu ya? Ya, kita sudah rapat juga dengan Wakil Dekan 2 beberapa minggu yang lalu untuk terkait pelaksanaan, jangan bilang sidang ya, nanti udah ini ya, review artikel ya, jadwal review artikel mahasiswa itu sudah kita rapat juga dengan Wakil Dekan 2 dan syarat-syaratnya sudah dikantongi lah ya, dikantongi oleh WD2. Kalau memang mahasiswa tersebut tidak ada LOE, maka form sidang dan form nilai itu sebagai bukti plus SK. Nah, SK nanti yang akan, ini kan SK kan ini yang sudah kita naikkan ke rektor, tapi belum turun. Saya kalau khawatir kalau misalnya nanti turunnya di Desember, maka kan di tahun 2022 kan SK-nya tidak bisa digunakan. Nah, nanti mungkin kita akan merevisi atau mengupdate SK tersebut, atau nanti kita pakai SK atas nama dekan. Ya, kemarin juga ada solusi dari dari keuangan untuk memakai SK dekan saja. Jadi untuk yang SK yang kolektif dari kami untuk ketika ada pelaporan ke dikti atau ke feeder. Oke. Berarti kalau melihat rentang waktunya itu Bu sudah tepat tuh Bu. Kira-kira pertengahan Februari, kalau menurut saya ini Bu, pertengahan Februari atau tanggal 20 sebagaimana disarankan oleh Bu Melis dan kesepakatan kawan-kawan tadi. Karena kan mereview artikel itu kan Ibu katakan tadi harus ada di SK-kan lagi itu reviewernya oleh dekan. Iya Bu ya. Nah,
maka reviewer akan bekerja kalau sudah ada surat penugasannya SK itu Betul. gitu loh ya. Betul. Membuat SK kan butuh waktu Iya, lagi. betul. Makanya Kan gitu harus tuh. dengan waktu. Ya. Nah, itu tuh maksud saya mau penjelasan di situ saja tadi tuh Bu. Berarti kami sebagai DPA melaporkan per tanggal deadline-nya itu per tanggal 4 Maret Bu ya. Kalau ada LOA kami laporkan lampirannya LOA. Kalau per tanggal 4 Maret sidang, Pak, terakhir. Oh, sorry. Jadi kalau Ya. kalau sudah dapat LOA kapan, Bu? Kalau Terakhir sudah dapat tanggal 20 Februari kalau hasil kesepakatan atau usulan dari Bu Maili Oh, sorry dari ya. Pak Oke. Ivan tadi ya. Nah, ya. Oh, berarti oke, saya ulangi Bu, Adi. jangan sampai salah saya pemahamannya nanti biar bisa sampaikan ke mahasiswanya. Per tanggal 20 Februari kalau sudah dapat LOA-nya maka kami DPA melaporkan dengan lampiran LOA itu, ya Bu ya. Ya. Kalau tidak maka tanggal 4 Maret itu jadwal review yang tadi itu. Ya, Laporan maka review. mahasiswa mengusulkan ke Prodi untuk jadwal sidang dan siapa tim reviewnya? Ya, itu pokoknya laporan DPA-nya kalau dia di-review artikelnya maka atau di-review draft artikelnya itu per 4 Maret Bu ya. Per 4 Maret direview oleh dosen Prodi. Iya, oke Bu. Ya. Oke Bu, kalau gitu. Itu saja untuk jadwalnya. Soalnya tantangannya kadang-kadang mahasiswa deadline kayak betul Bu Tengkuni bilang tadi itu. Di mahasiswa ini jadwalnya udah ada tapi dimolor-molorin. Ya, di titik terakhir dia masih kejar kita. Masih, ya maksa kan bukan? Ya, makasih ya Bu Tengkuni. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi Bapak Ibu DPA? Kalau tidak ada, kita cukupkan hari ini penyamaan persepsi. Kita jadi dapat saya simpulkan bahwa program magang di pelaksanaan penjemputan mahasiswa magang akan ditarik pada bulan Desember untuk mahasiswa program liga. Kemudian untuk program reguler dan kedareka akan ditarik mahasiswanya pada tanggal 26 Januari 2022. Kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, penyerahan nilai atau DPNA bagi untuk 7 komponen selain KTI. Jadi ada perumusan masalah, ada penyelesaian masalah, dan soft skill, ada 5 item. Itu diserahkan deadline-nya pada tanggal 19 Desember. Pada tanggal 20 Desember kami akan mengirimkan ke fakultas untuk diinput di SIA. Kemudian supervisor, kesimpulan ketiga, supervisor akan memberikan nilai dalam bentuk angka, bukan huruf. Kemudian pelaksanaan bukti submit ya, bukti LOE pada tanggal 20 Februari 2022. Di luar tanggal tersebut atau di atas tanggal tersebut, maka mahasiswa menjadwalkan untuk artikelnya direview oleh tim review Prodi sebanyak 2 orang yang ditentukan oleh Kaprodi masing-masing. Kemudian sampai dengan tenggang waktu 4 Maret 2022. Kemudian pada tanggal 10 Maret kita akan melaporkan ke fakultas dan ke feeder. Mungkin itu hasil kesimpulan rapat hari ini. Oh, satu lagi, SOP pelaksanaan sidang kita serahkan ke pihak Prodi. Mungkin itu kesimpulan rapat hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu DPL dan DPA walaupun hanya 19 orang yang hadir. Semoga dengan Bapak Ibu yang hadir ini bisa meneruskan informasi ke teman-teman yang lain agar tidak ada perbedaan persepsi antara kita sehingga nanti ini bilangnya tanggal ini bilangnya seperti ini. Jadi mohon kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini bisa meneruskan informasi ke teman-teman DPL maupun DPA terkait pelaksanaan magang tahun ajaran 2021-2022. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu, sukses selalu untuk Bapak Ibu DPA dan DPL yang hadir pada hari ini. Ya, betul ini. Oke, silakan live kalau yang ada kegiatan. Jadi Bu Tengku,
Iya Pak Andi. Batas waktunya 20 Februari kan? 20 Februari tadi. Ya, Bu oke. Feli Udah. Susulan, Pak Yusran setuju, yang lain nggak tahu apakah Ya. ada di sana atau tidak. Iya. Udah boleh tuh, Bu. Boleh ya, 20 Februari. Jadi dari tanggal 21 Februari sampai tanggal 4 Maret mereka bisa mengatur jadwal sidang mereka, jadwal review mereka. Oke, Bu. Oke, Bu. Udah mantap, Bu. Udah boleh tuh. Oke. Cuma nanti form untuk penilaian Ya, kita dan akan laporan kirimkan ke grup Pak ya, instrumen Ya. untuk supervisor ya. Baik. Ini Cuma jaringan di Supervisor, PPM agak terus susah ya. form penilaian DPA kan? Lapor juga kan? Template laporan Pak ya. Oke. Nah, template laporan akhir ya. Baik ya. Oke. Terima kasih, Bu. Yuk. Yuk sama-sama Pak.